CNC ini adalah organisasi yang non laba lah, tidak berafiliasi tempat lain. Yang jelas organisasi ini adalah merupakan wadah bagi teman-teman semua yang mempunyai jiwa marketing atau pemasaran. Dan di IMA itu sendiri yang didirikan oleh Pak Hermawan Kartajaya itu tanggal 29 Mei tahun 75, ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Yang intinya di dalam IMA itu sendiri itu sangat konsen terhadap marketing. Di IMA itu ada, kalau di IMA chapter Palembang itu ada namanya dibagi menjadi tujuh organisasi. Yang pertama organisasional, kemudian yang kedua partnership, kemudian yang ketiga tourism, yang keempat itu UMKM, yang keempat itu akademisi, kemudian yang kelima, yang keenam itu digital, kemudian yang ketujuh itu apa itu ya Bu Ayu ya? Kadang saya juga 7. Yang jelas yang inti dari pokok dari IMA itu sendiri bagaimana kita bisa membantu terutama dari UMKM itu bisa menjadi naik kelas. Terutama di IMA itu sendiri sudah hampir setiap tahun itu melakukan kurasi UMKM yang akan dinaikkan menjadi UMKM naik kelas. Bagaimana caranya? Kita selalu memberikan apresiasi terhadap UMKM itu yang bagus. Kita kurasi, kita lakukan penjurian, kita lakukan pelatihan, kemudian kita ikutkan lomba di tingkat nasional. Di nasional itu sendiri, alhamdulillah Palembang kemarin itu ada 20 finalis yang ada di Palembang yang bisa diikutkan di IMA nasional. Alhamdulillah yang mendapatkan nominasi final itu ada 5, terutama yang Mbak Cek Molek itu mendapatkan predikat itu yang kemarin itu ya Mbak. Dan alhamdulillah di 2024 itu sendiri kita juga melakukan kurasi lagi hampir setiap tahun. Alhamdulillah IMA dari chapter Palembang itu mengirim UMKM yang akan kita latih untuk menjadi naik kelas. Itu tantangan apa dari UMKM itu bisa mendunia ya. UMKM itu bisa mendunia itu bagaimana caranya para UMKM itu sendiri itu melek dengan digital. Bagaimana caranya? Ya caranya kalau UMKM itu belum melek dengan digital ya ayo kita gabung di IMA, nanti kita lakukan pelatihan. Di situ ada namanya digital. Apa itu yang membawa bidang dari digital dan informasi. Nanti kita latih, kemudian setelah melek dengan digital, dengan sendirinya itu pasti UMKM itu akan naik kelas. Contoh yang dulunya UMKM itu tidak pernah melek digital, ya akhirnya ya begitu saja. Contohnya di tempat saya itu, saya sudah di depan rumah saya itu jualan bakso itu dari saya masih kecil dan sekarang sudah besar, saya sudah tua, itu pun ya seperti itu. Kenapa? Karena dia memang tidak mau untuk naik kelas. Jadi ya seperti empek Cek Molek ini belum terkenal dengan sekarang karena sudah go internasional atau sudah melakukan digitalisasi. Akhirnya empek Cek Molek itu sudah sampai go internasional, sampai ke luar negeri seperti itu. Jadi kuncinya daripada UMKM itu bisa mau naik kelas ya kuncinya bagaimana bisa menyikapi dengan perubahan teknologi. Kalau perubahan teknologi kita sikapi dengan benar, insya Allah itu bukan menjadi tantangan lagi, menjadi peluang bagi UMKM itu bisa naik kelas. Kira-kira begitu Cek. Makasih Cek. Oke baik. Jadi tantangan dan juga peluang ternyata menurut Pak Joko bahwasanya ini sama-sama penting ya Pak ya. Jadi ini adalah tantangan dan juga ini adalah juga peluang untuk teman-teman. Kira-kira begitulah, artinya bagaimana mengubah tantangan itu menjadi sebuah peluang. Sebuah peluang yang besar. Oke baik, tepuk tangan dong buat Pak Joko hari ini. Ya ini biar bisa
membuka apa ya, wawasan juga untuk teman-teman UMKM yang mungkin masih belum melek digital ya, begitu. Nah, hari ini juga ada Ketua Umum UMKM Sumatera Selatan, ada Ibu Sri Rahayu di sisi sebelah kanan Pak Joko. Nah, ini berbincang seputaran dari, berhubung sudah ada Ketua UMKM-nya ya, menurut dari Ibu sendiri, tantangan utama, ini tantangan utama dari Ketua UMKM Sumatera Selatan untuk mengembangkan bisnis digital ini seperti apa? Baik, makasih Mbak Imei. Ini sudah ada belum yang di depan sini yang punya usaha? Belum ya? Nah, mungkin nanti pulang ini dibuat usaha ya, supaya bisa merasakan apa itu UMKM dan apa tantangan di UMKM. Jadi seperti Pak Joko, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Sri Rahayu, Ketua Porketas, Forum Kebersamaan Wirausaha UMKM Sumatera Selatan. Jadi di bawah Porketas ini ada 31 asosiasi UMKM dan kami di bawah Dinas Koperasi UMKM. Dan saat ini peserta yang terdaftar ada 2.200 yang aktif. Dan di belakang layar itu ada sekretarisnya, Pak Awan, tadi mungkin sebelumnya udah jadi narasumber tadi ya. Nah, itu Pak Awan, sekretaris dari Porketas. Jadi Mbak Ime, kembali kenapa sih kita harus melek teknologi ya. Kita lihat dulu definisinya apa sih digital ini dan kenapa UMKM harus ke digitalisasi. Jadi kita lihat sekarang ini, coba kita tanya atau kita lihat orang sekitar kita atau emak kita atau saudara kita, berapa menit coba pelajari dia membuka WA, membuka WhatsApp, membuka YouTube, membuka TikTok, membuka apalagi Instagram dan Facebook. Nah, untuk WhatsApp sendiri itu data terakhir itu orang per user itu, per pengguna itu 29 jam per bulan. 29 jam 8 menit per bulan. Nah, artinya kalau kita rata-ratakan saja 1 jam per hari, Mbak Imei. Kemudian kalau di TikTok itu sama, 26 jam juga ya, 29 jam. Kemudian di Instagram memang ini agak teknologinya agak tinggi dikit ya, untuk ibu-ibu tuh nggak mampu kali ya. Nah, itu sekitar 15 jam per bulan. Nah, yang paling rendah itu Facebook, dan saya masih generasi Facebook ya, dan sering sekali terbudi oleh Facebook gitu. Jadi 14 jam per bulan. Nah, kalau kita rata-ratakan berarti satu orang itu membuka atau menggunakan atau bersosmed itu rata-rata 4,5 jam per hari. Nah, dalam waktu 4,5 jam itu kita bisa hitung nih berapa iklan yang masuk ke dalam situ. Nah, bagaimana strateginya supaya iklan kita tidak terskip gitu ya. Nah, itulah pentingnya teknologi. Era digital ini merubah UMKM harus pindah dari konvensional ke era digital. Kenapa? Karena memang persaingan sudah di situ ya. Apapun yang kita cari ada di media seperti itu. Baru tadi siang saya mendengar curhat seorang pelaku UMKM yang biasanya omsetnya selama ini 4 miliar. Bayangin 4 miliar ke atas, tapi sejak dia tidak mengadopsi digitalisasi, omset dia turun menjadi 1 miliar per tahun. Ini cerita nyata. Kenapa? Karena katanya Bu, orang-orang sekarang tidak lagi membeli secara konvensional ke saya, tapi sudah mesen lewat web. Dan ternyata setelah dia lihat harganya jauh berbeda ya. Kenapa kok membeli online itu lebih murah dibandingkan offline? Ya, secara teori kalau offline dia perlu sewa toko, sewa tempat, ada tenaga kerjanya juga harus dikasih seragam, dan satu orang yang datang ke toko itu maka ada 33 fitur yang harus dikeluarkan oleh si produsen ya, termasuk senyumnya si pelayan itu dibayar. Kenapa? Karena kalau kita tidak senyum melayani customernya lari. Nah, bagaimana senyum? Itu harus dilatih. Dan itulah saya bilang ada 33 poin atau 33 fitur yang harus dibayar untuk 1 kali transaksi. Tetapi kalau kita lakukan secara online,
Apakah adik-adik tahu kalau saya kalau adik-adik misalnya mau pesan ke pempek ke saya gitu ya, tahu nggak kalau saya tuh nggak dandan, tahu nggak kalau saya pakai daster di rumah. Yang penting dalam waktu kecepatan sekian menit barangnya nyampe, itu kan. Jadi kita bisa sambil tidur gitu ya. Dan ada cerita nih tadi, kalau Jakartarup sekarang dengan Jakartarup dulu apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Kalau tahu nanti masuk UMP gratis. Ayo, ada yang tahu? Beda Jakartarup yang dulu dengan Jakartarup yang sekarang. Anak milenial ya, Gen Z. Nah. Gen Z Jakartarupnya apa Bu katanya? Jakartarup itu apa? Jakartarupnya Nggak tahu aja ya. mereka nggak tahu ya Bu ya. Iya, jadi kan begini, ada cerita kalau dulu Jakartarup itu sangat mencuri selendang, terus dia heran ya, kenapa istrinya ini masak tiap hari tapi berasnya tuh nggak habis-habis, malah lumbung padinya itu di gudangnya itu numpuk terus. Heran kan suaminya. Nah kalau Jakartarup yang sekarang ini lebih heran lagi suaminya, kok istri saya cuman beli beras 10 kilo per bulan nggak habis-habis gitu. Nah dia intip lah, apa sih kerjaan istrinya setiap hari kok masak banyak tapi beras nggak habis. Ternyata GoFood. Nah ya, saya juga begitu. Gas saya hemat 3 bulan, beras saya hemat 5 kilo untuk 3 bulan. Kenapa? Karena semuanya GoFood. Ketemu lagi kita Pak. Barusan tadi ketemu Bapak. Jadi itulah digitalisasi. Jadi jangan dikira kami emak-emak yang sudah generasi ke 60 ke atas ini, kami sekarang sudah canggih. Ngapain repot-repot ke pasar tradisional? Tinggal klik aja malam-malam, besok mau pesan cabai 1 on, cabai merah, gula bawang merah dan sebagainya, jam 7 barangnya sudah datang. Jadi kalau memang kita tidak mau berubah ke digitalisasi, kita akan tertinggal. Mungkin itu dulu Mbak Imai pengantar dari saya. Iya, luar biasa sekali. Ini pengantarnya aja udah segitu ya, udah hampir 10 menit ini. Tapi ini belum dengan isinya, baru kata pengantar. Baru kata pengantar. Tapi di era digital seperti ini, seperti UMKM ya sekarang. Ibu kan selaku ketua UMKM Sumatera Selatan. Adakah keluhan dari teman-teman UMKM selama Ibu menjadi ketua? Misalnya kami bingung seperti mau memasarkannya atau seperti apa. Nah, tindak tanduknya seperti apa Ibu? Banyak sekali, terutama masalah permodalan. Oke. Jadi teman-teman UMKM ini kan, bayangin ya, UMKM ultramikro kecil. Dia butuhnya dananya kecil. Dia nanti mau pinjam ke bank misalnya atau ke lembaga keuangan, harus ada jaminan. Sementara misalnya dia baru mau tumbuh, harta belum punya, ruko belum ada, tanah nggak ada, apa yang mau dijaminkan? Sehingga mereka itu jauh dari akses pemberian dana tersebut. Nah ini yang menjadi keluhan teman-teman. Bagaimana Bu, kami baru mau hidup, kami nggak ada jaminan, terus kami nggak bisa minjem gitu. Nah tempo hari ada tawaran yang menarik dari salah satu pengelola jasa keuangan lah ya. Dia ngomong bukti PO itu bisa menjadi jaminan pinjaman. Jadi kalau ada PO, nah datanglah ke kantor, itu nanti bisa menjadi jaminan. Ternyata zonk, ya, zonk katanya. Jadi sudah berapa kali kita coba zonk. Kenapa? Ternyata begitu datang ke sana, tetap harus ada jaminan lain selain PO. Kemudian tidak melayani di bawah 100 juta, padahal dia cuma butuhnya 10 juta karena dalam jangka pendek. Nah itu yang menjadi, dan satu lagi kita kurang menghargai kearifan lokal. Jadi karena begini ya, karena ada barang produk yang bisa sama persis yang dibeli secara offline dan online, ya itu tadi harganya sangat murah. Betul. Dan kemarin ini kejadian langsung dari saya ya, saya kepengen mengangkat, ini ada seorang kades yang promosi di grup
WA, dia ngomong kan, nih kami ada produk ini. Langsung saya kejar, bisa nggak siapin 300 pieces, saya butuh hari Rabu. Bukannya dijawab, malah hilang. Jangan-jangan langsung blok nomor saya. Kan aneh gitu. Barusan beberapa menit dia promosi, tapi dia langsung hilang. Nah, kalau memang dia tidak mampu memenuhi sejumlah itu, kan tinggal bilang, berstrategilah menjawabnya. Ibu, mohon maaf, saat ini produksi kami masih terbatas, sangat terbatas. Baru misalnya 50 pieces. Gimana Bu, mau coba dulu? Gitu dong strateginya ya. Sementara saya bandingkan secara online di toko itu harga lebih murah dan 2 hari sampai. Betul. Nah, itu Jadi yang kacau. responnya juga cepat ya Bu ya. Iya. Jadi banyak sekali ternyata tantangan sebagai menaungi teman-teman ya. Karena di Sumatera Selatan ini UMKM banyak sekali. Kalau boleh tahu Ibu, seberapa banyakkah sudah sekarang UMKM sudah bergabung yang Ibu di bawah naungan Ibu sendiri? Kalau di bawah Porketas yang aktif itu terdaftar 2.200. Oh, 2.200. Tapi kalau yang ada di dinas itu 13.400. Pusing nggak Bu? Enggak. Enggak ya? Enggak, memang Karena- hobi soalnya. Oh, karena hobi. Jadi karena hobi, jadi semuanya dianggap aman lah ya. Karena kita juga sudah tahu win-win solution buat teman-teman semua peserta atau peranan UMKM. Waduh, ini bincang UMKM ini menarik sekali. Di sisi sebelah kanan Ibu Sri Rahayu, kita ada owner kemasan Palembang. Nah, menurut owner kemasan Palembang ini sendiri, kalau UMKM menjangkau dunia di era digital ini seperti apa? Terima kasih Mbak Ime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli. Saya dari Kemasan Palembang. Di sini agak cerita sedikit Boleh. karena saya juga dulunya benar-benar merem digital ya. Karena kita basicnya percetakan. Jadi dulunya kalau percetakan itu kan sistemnya kayak buka warung lah. Kalau nggak buka warung nggak masuk. Nah gitu. Jadi dengan sebelumnya saya 2010 ikut saudara yang benar-benar cuma nunggu di toko doang. Tapi alhamdulillah 2018 sejak Instagram masuk mulai belajar. Instagram ini menurut kita sih benar-benar membantu sekali buat branding penjualan. Apalagi kalau kita kan bukan jual produk teman, buat jualan lagi. Nah, kalau tanpa digital marketing mungkin zero kita penjualan. Nol. Alhamdulillah sejak belajar dari 2018 kita kita dirumahkan semua kan. Nah, jadi teman-teman kantor mungkin yang instansi kerjanya di rumah. Kalau kita tetap kerja terus di toko. Karena makin banyak. Jadi permintaan box makanan pun saat itu makin tinggi. Ya alhamdulillah sampai sekarang pun kita tetap positif dan 80% kita penjualannya online. Jadi corona membawa berkah ya. Alhamdulillah. Kalau orang corona itu pada susah semuanya. Nah, kali ini dari owner
langsung kemasan Palembang, corona itu jadi membawa berkah ya. Jadi dari postingan sendiri itu bisa banyak sekali permintaan mulai dari box makanan sampai dengan mungkin dari stiker-stiker untuk box makanan juga dikelola ya Mas ya. Kalau kita nggak pakai stiker, Oh nggak pakai stiker, langsung cetak jadi. langsung cetak jadi. Jadi kayak standing foods buat keripik, Mm-mm. bisa kita box, terutama sih yang paling tinggi lunchbox dan box makanan. Oke. Yang paling tinggi. Sekarang kalau saya sering nanya ke percetakan yang berpusat di Srelo itu, Mhm. mungkin baru kita yang ngerjain standing food full color di Oke. Palembang. Kalau boleh tahu ini, pasti kalangan masyarakat akan melihat postingan terlebih Ya, dahulu betul. sebelum memesan. Ya. Nah, yang membuat masyarakat tertarik untuk pesan beberapa kotak makan kah atau cangkir minum kah dari Masnya sendiri itu seperti apa? Ya, yang pasti kita persiapin dulu foto lah, Foto yang paling enak dilihat itu pasti. paling estetik lah. Iya lah. Yang paling estetik ya. Terus yang lebih utama lagi iklan. Oke. Iklan berbayar itu kita benar-benar support. Oh. Kalau postingan manual itu kan cuma temen yang berteman dengan kita yang lihat. Tapi kalau kita iklan berbayar global kan bisa disetting. Oke. Mau cuma kota Palembang, mau 5 kota di dalam Sumatera Selatan, mau se-Sumatera Selatan, mau sampai Jambi, mau sampai Indonesia pun bisa. Nah ini juga salah satu tips and trick ya Mas Betul, ya, iya. untuk semua teman-teman UMKM yang ada di sini yang pengen banget mungkin beberapa dagangannya ya biar bisa terkenal lah sampai kemana-mana. Jadi tidak hanya dikenal di kota Palembang aja, jadi bisa dikenal mulai dari kota mana nih pengen tuju duluan Iya, gitu ya. betul. Oh jadi menggunakan iklan bersponsor gitu. Oke, ini keren banget nih. Jadi setiap bulannya pasti menggunakan aplikasi iklan bersponsor ya? Pasti. Pasti. Karena kalau kita pakai spanduk nih, Mm-mm. satu titik atau di depan toko doang kan Udah berapa ya? mungkin sehari 500 sampai 1000 orang yang lihat. Oke, Tapi kalau saya iklan satu hari dengan budget berapa puluh ribu atau 100.000, mungkin bisa satu Sumatera Selatan yang bisa lihat. betul. Kalau boleh tahu, setelah menggunakan iklan bersponsor, sebanyak apakah peminat order? Meningkat atau Sangat. standar? Sangat Sangat. meningkat. Sangat meningkat. Nah ini dia. Jadi ini salah satu yang bisa kita acu juga nih ya. Kalau tadi didengar dari Ketua UMKM Sumatera Selatan dan banyak banget nih saran-saran menariknya. Nah ini saran tips and trick juga buat teman-teman yang lainnya yang siapa tahu nanti adik-adik dari mahasiswa ini pengen punya usaha sendiri ya kan. Bukan berarti mahasiswa tidak bisa menjadi orang yang sukses di dalam atau mendapatkan peluang untuk menjadi UMKM, dan ini merupakan langkah awal yang adik-adik dengar sendiri ya dari Ketua UMKM dan juga dari owner Kemasan Palembang. Aduh, kasih tepuk tangan dong buat owner Kemasan Palembang ya, ada Mas Fadli yang sudah kasih tahu kita tips and triknya gimana sih di era digital ini biar kita UMKM semakin maju begitu. Terima kasih Mas Fadli, dan selanjutnya di sisi sebelah kanan saya ada Cek Mole ya. Oke. Gimana? Sebelah kanan Mas Fadli. Sebelah kanan Mas Fadli, sebelah kiri saya ya. Oke. Owner pempek Cek Mole ini yang sudah terkenal sampai ke luar negeri ya. Dan juga udah banyak banget lolos kurasi di tingkat nasional. Coba jelasin dulu sedikit kurasi di tingkat nasional yang sudah pernah digapai oleh owner Cek Mole ini sendiri. Terima kasih Mbak Mei. Perkenalkan, nama saya Yeni, tapi orang sering manggilnya sekarang ini Yeni Cek Mole gitu. Jadi alhamdulillah brand produk saya itu melekat ke personal branding jadinya Iya, kan. betul. Jadi orang manggilnya saya Cek Mole gitu. Nah, berbicara soal produk, Cek Mole ini adalah produk olahan ikan, pempek, kuliner khas Palembang, pempek dan turunannya. Itu kita mulai di Desember 2015. Awalnya
Cek Molek merintis ini, apa yang duluan kami lakukan itu adalah mengurus perizinan. Oke, Jadi baik. legalitas usaha itu saya dulukan. Kenapa? Karena itu adalah aset intangible aset kami untuk jangkauan panjang, jangka panjang. Kami berpikir dari awal itu sudah mempunyai visi untuk go global. Kenapa enggak kearifan lokal ini jangan hanya stagnan di daerah, tetapi kita angkat kearifan lokal ini menjadi nasional, bahkan saat sekarang menjadi internasional. Nah, ini adalah PR besar ya Mbak ya, PR besar. Apakah bisa? Apakah ini hanya mimpi belaka? Jawabannya tidak. Kalau kita terus berproses dan kita ikutin proses itu secara tekun dan konsisten, dan juga kita bekerja sama dengan banyak pihak, berkolaborasi, insya Allah apapun yang kita lakukan itu akan berhasil. Itu kuncinya. Nah, balik ke tema kita, berbicara soal digital, Cek Molek ini 2 tahun pertama itu membuka toko oleh-oleh biasa yang offline di Palembang. Hikmahnya seperti Pak Fadli tadi, hikmahnya Cek Molek mulai growth, mulai meningkat itu di saat pandemi. Saat pandemi 2018 kami baru buka toko, Agustus itu di Arifai, toko outlet. Pandemi itu di Desember atau Januari, jadi 3 bulan pertama kami lagi growth-nya untuk offline toko oleh-oleh. Tiba-tiba pandemi, toko tidak boleh buka, tutup, karyawan itu terus jalan kan. Terpuruk sekitar kurang lebih 3 bulan, tetapi kita tidak bisa terlena dengan keadaan. Kita membuka peluang. Jadi hikmah di balik problem ya, di balik problem, karena bukan problem kita semua ini, problem kita aja, tapi ini semua. Saat itu saya berubah konsep bisnisnya Cek Molek itu berubah, bukan hanya offline dan toko oleh-oleh, kami merubah karena kami sudah mengantongi perizinan dan juga kemasan juga kami belajar terus untuk menjadi lebih baik, sehingga saat itu saya belajar untuk mendigitalkan usaha saya, jadi digital marketing. Jadi saat pandemi kami mulai berjualan online, membuka peluang bekerja sama dengan mitra reseller. Jadi dari saat itu kan banyak side income ya, orang pegawai juga banyak berjualan di rumah gitu kan, dan orang takut keluar rumah sehingga beli online. Nah, kami membuka peluang dari Aceh sampai Bali. Jadi ada sekitar 32 reseller saya dapat saat pandemi itu. Ya alhamdulillah, reseller itu adalah mitra dan perpanjang tanganan marketing Cek Molek. Kita mau buka brand perlu dana, investasi. Dengan kita membuka reseller dimanapun di luar kota, itu bertumbuh, brand kita semakin besar secara nasional. Nah, saat itu omset Cek Molek itu malah 80%-nya itu besar di digital, besar di online. Sehingga itulah membuat kami bertumbuh. Dan saat itu, saat pandemi kan kami sebagai pelaku usaha UKM banyak sekali dibantu, disupport oleh pemerintah untuk belajar menyesuaikan diri dengan era digital. Jadi kami belajar untuk bagaimana membuat packaging yang bagus, banyak sekali yang pelajaran yang kami dapat di situ, sehingga ada beberapa juga saat itu mengadakan kurasi. Nah, kurasi saat pandemi, salah satunya adalah Cek Molek pemenang BIP tahun 2020 dari Kementerian Pariwisata. Satu-satunya dari Kota Palembang, ya alhamdulillah kami yang lolos gitu. Dan saat itu Mbak, kami mendapat modal itu luar biasa, masya Allah. Aku bilang di saat kita pandemi butuh modal, butuh apa, sehingga salah satunya kami belikan untuk packaging gitu. Jadi packaging, alat-alat untuk produksi. Nah, bertumbuh
kami berpikir kenapa Cek Mole ini memberanikan diri secara nasional, karena sangat banyak sekali manfaatnya. Karena bukan hanya kita sekedar memenangkan kurasi, untuk pembelajaran juga ya, pembelajaran untuk kurasi-kurasi di daerah. Beberapa kali kami ikut dan lolos nasional itu. Sampai dengan sekarang grup kami itu masih ada, Mbak. Jadi grup, karena apa? Usaha yang saya geluti ini adalah merupakan passion ya. Saya sudah menjiwai, saya sudah mencintai Cek Mole ini. Jadi apapun Cek Mole ini tetap bertumbuh, dan insya Allah nanti Cek Mole juga akan mengglobal gitu, Mbak. Oke, jadi dari yang awalnya buka outlet biasa ya, sekarang sudah bisa mengirim beberapa produknya sampai ke luar negeri. Ya pastinya ini salah satu inspirasi juga. Kenapa kalau orang lain bisa kita nggak bisa? Ya, ini apa yang sudah disampaikan dari Ketua UMKM Sumatera Selatan juga seperti itu. Ini terakhir nih ya, sebelum nanti kita akan oper kepada semua adik-adik yang ada di depan yang ingin bertanya seputaran dari UMKM. Kita mau tanya yang terakhir dari Ketua UMKM Sumatera Selatan. Ibu, menurut Ibu ini pesan terbaik untuk teman-teman UMKM di era digital ini seperti apa? Jadi pesan untuk teman-teman UMKM, bahan baku yang kita butuhkan, kita tidak harus melakukan secara tradisional, pergi ke tempatnya, belum lagi kita harus mempersiapkan penampilan, mencapai ke sana, macetnya dan segala macam ya. Tapi dengan digitalisasi tinggal klik pesan dan dia datang. Nah, yang ketiga itu adalah pengembangan ekosistem bisnis. Mau tidak mau, suka tidak suka, kembali lagi itu sudah menjadi ekosistem yang harus kita ikuti kalau kita ingin berkembang. Inovasi or die, seperti itu ya. Yang keempat, dengan digitalisasi itu menjangkau pemasaran secara global. Jadi kalau kita cuman punya toko offline, duduk manis, nunggu pembeli datang, itu tidak akan, omsetnya tidak akan terlalu tinggi. Tapi coba sambil duduk, belajar-belajar foto produk, minimal share ke teman-teman gitu ya. Ayo dong, mau makan pempek enggak sore ini? Dalam waktu 30 menit nyampe loh. Nah, itu sudah menjadi inovasi. Kemudian yang kelima, kita penyederhanaan proses transaksi. Jadi dengan digitalisasi kita cuman pesen, klik, kemudian kita bayar ya, kemudian dia datang. Jadi sangat mudah sekali. Dan tentunya kita tidak sibuk mencari uang kembalian ya. Yang uang receh, yang belum lagi nanti merusak tampilan di dompet kita. Itu jadi manfaatnya di situ. Dan yang terakhir, konsumen sudah berubah, dan konsumen itu perilakunya setiap saat mengalami perubahan. Maka bagaimana strategi kita untuk menindaklanjuti atau memahami perubahan konsumen itu. Jadi itu Mbak Emel, alasannya kenapa kita harus ke digitalisasi. Iya, betul sekali. Jadi itu dia pesan dari Ketua UMKM Sumatera Selatan, dan kita bakal kasih kesempatan buat semua peserta hari ini atau adik-adik dari mahasiswa penerbangan dan juga dari Palkomtek mungkin yang ingin bertanya seputaran dari UMKM menjangkau dunia di era digital, kami persilakan. Ada dari penerbangan boleh? Oh, dari sebelah situ boleh. Silakan, mohon dibantu teman-teman atau rekan-rekan, silakan. Silakan dari Palkomtek terlebih dahulu ya. Selamat sore Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Nofri Salinardi. Saya mahasiswa dari ITB Palkomtek jurusan